Selamat hari Minggu anak-anak semua. Hari Minggu ini kita akan masuk di Minggu Advent kedua. Senang sekali kakak dan bunda dapat bertemu dengan anak-anak hari ini. Walaupun melalui video streaming, kakak bunda berharap anak-anak semua berada dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan penuh dengan sukacita. Walaupun anak-anak sekalian sedang beribadah di rumah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, Liturgos pada hari ini dilayani oleh Kak Linda dan Bunda Vivi dan Dandi yang selalu setia menemani kita semua. Anak-anak terkasih, sebelum kita mulai ibadah impak pada hari Minggu ini, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Nah, anak-anak semua, mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam ibadat dan kita akan menghadap Tuhan. Dan sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 176 baitnya yang pertama. Allah adalah kasih. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, pembacaan firman pada hari ini terdapat di kitab Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai 26 dengan judul Kasih Allah Memberi Harapan. Untuk menyambut firman Tuhan pada hari ini, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 137, Senang Ku Baca Alkitab. Alkitab yaitu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita membaca dan mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita juga harus siapkan hati dan pikiran kita serta mohon bimbingan Roh Kudus. Kakak Bunda akan mengajak kalian semua untuk lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan pertolongan-Mu hingga pada saat ini. Sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, baik kakak dan bunda dan anak-anak layan kami. Biarlah firman-Mu itu menjadi seluruh langkah kami di setiap kehidupan kami. Berfirmanlah Bapa, karena kami siap mendengar. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik yang terkasih, marilah kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 30 ayat 18 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem,
engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menanggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapisi dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, "Keluar." Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampik dan diayak. Dan setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar, apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari, pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, pembacaan kita hari ini terambil dari kitab Yesaya 30 ayat 18 sampai 26 ya, yang tadi sudah kita baca. Siapa di sini adik-adik yang lengkap membacanya? Bagus ya adik-adik. Ya, kita baca bersama-sama judul untuk cerita hari ini, yaitu Kasih Allah Memberi Harapan. Sekali lagi kita katakan adik-adik, kasih Allah memberi harapan. Bagus adik-adik. Adik-adik, beberapa minggu lalu kakak bunda bercerita tentang Nabi Yesaya. Dan saat ini kakak bunda bercerita kembali tentang Nabi Yesaya. Ya adik-adik, Nabi Yesaya ini dalam kitabnya ada sebanyak 66 pasal ya, yang terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama disebut dengan Proto Yesaya dalam pasal 1 sampai 39, di mana salah satunya yang tadi kita baca bersama. Nah, adik-adik, dalam cerita kali ini menceritakan tentang bangsa Yehuda yang belum memasuki tanah Babel, adik-adik, atau tanah pembuangan. Adik-adik, dalam kitab Yesaya, Proto Yesaya ini menceritakan tentang bangsa Yehuda yang belum memasuki tanah pembuangan di Babel. Nah, untuk kilas balik ya adik-adik, bangsa Yehuda ini adalah merupakan juga bangsa Israel. Bangsa Israel sebelumnya satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Tapi karena perpecahannya, bangsa Israel menjadi 2, yaitu Israel Utara dan Israel Selatan. Di Israel Selatan inilah adik-adik disebut juga dengan bangsa Yehuda. Kejadian bangsa Yehuda sebelum memasuki pembuangan di Babel, adik-adik, bangsa Yehuda ini hidup dalam perbuatan dosa. Pada saat itu, bangsa Yehuda menyembah dewa-dewa Baal bangsa Kanaan, adik-adik, sehingga hal itu membuat Tuhan merasa sedih, adik-adik. Kenapa, adik-adik? Karena mereka tidak
percaya lagi kepada Tuhan. Mereka tidak menyembah lagi kepada Tuhan. Mereka melupakan Tuhan, adik-adik. Bangsa Yehuda ini melupakan akan kebaikan Tuhan, di mana Tuhan selalu memimpin bangsa Yehuda ini. Dari dulu adik-adik, waktu mereka berada di Mesir sampai bangsa ini keluar dari Mesir, Tuhan selalu menyertai mereka. Tetapi apa bangsa Yehuda ini buat adik-adik? Mereka masih melupakan Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan menghukum bangsa Yehuda ini dengan memberikan bangsa Asyur menyerang bangsa Yehuda, adik-adik. Nah, pada saat diserang itu, bangsa Yehuda bukannya minta tolong pada Tuhan. Bukannya, oh Tuhan tolonglah kami, begitu loh adik-adik. Tidak. Tetapi bangsa Yehuda itu malah minta pertolongan ke bangsa Mesir, adik-adik. Nah, perbuatan itu sungguh tidak baik, adik-adik. Karena bangsa Yehuda melupakan kebaikan Tuhan Allah. Adik-adik, akhirnya di bangsa Mesir ini adik-adik mereka minta pertolongan, atau bangsa Yehuda ini minta pertolongan adik-adik. Bangsa Yehuda melupakan bagaimana dulu perbuatan dari bangsa Mesir ini adalah sangat kejam terhadap bangsa Yehuda atau bangsa Israel ini, adik-adik. Adik-adik, Tuhan Allah berkerinduan agar bangsa mau mengakui kesalahannya dan bertobat kepada Tuhan. Nah, melalui cerita hari ini, melalui Nabi Yesaya, diharapkan bahwa umat Tuhan harus mau mengakui kesalahan bila mana kita berbuat dosa, dan kita harus mohon ampun kepada Tuhan atas semua perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Melalui Nabi Yesaya ini, umat Tuhan, bangsa Yehuda diharapkan untuk kembali menggantungkan hidupnya atau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka setiap saat. Dan mereka sungguh-sungguh berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang salah atau perbuatan dosa. Adik-adik, di masa sukar, di masa sulit, Tuhan Allah selalu hadir untuk menolong dan menyertai umatnya yang senantiasa taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, coba kita baca bersama-sama ya, apa yang harus adik-adik perbuat selaku anak-anak kecil, walaupun adik-adik sekarang masih berada di rumah saja untuk belajar dan beraktivitas. Kita baca bersama ya. Nomor 1, kita baca sama-sama adik-adik. Kasih Allah kepada kita tidak pernah berkesudahan. Ia menjadi Bapa yang memberi perlindungan kepada anak-anaknya, tetapi juga menegur dengan keras atau menghukum ketika kita melakukan pelanggaran. Namun hukuman itu tidak pernah melampaui batas kasihnya terhadap kita anak-anaknya. Ini yang pertama, bagus. Yang kedua, yuk kita baca sama-sama adik-adik. Janji Allah adalah jaminan keselamatan bagi anak-anaknya. Janjinya memberikan harapan dan Allah selalu menepati janjinya. Jadi percaya adik-adik, mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti akan menepati janjinya pada adik-adik semua. Yang ketiga, berharap hanya kepada kuasa Allah dan jangan pada kekuatan manusia. Yuk kita katakan sekali lagi dengan semangat. 1, 2, 3. Berharap hanya kepada kuasa Allah dan jangan pada kekuatan manusia. Bagus. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di masa Minggu Advent kedua ini adik-adik, kita semua sebagai anak-anak Tuhan harus melakukan berdoa setiap saat. Ya, kita dukung doa siapa saja adik-adik, orang tua, keluarga kita,
Ya adik-adik, juga teman-teman kita maupun orang-orang yang saat ini sedang susah, sedang menderita karena banyak yang di PHK akibat dari pandemi COVID-19 yang berkepanjangan adik-adik. Kita bantu doa ya. Selain berdoa, kita juga rajin membaca Alkitab ya adik-adik. Jangan lupa untuk menjadi anak-anak yang selalu semangat dalam mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Jadilah anak-anak baik, anak-anak pintar, anak-anak yang penuh teladan dan terang sinar Tuhan. Yang ketiga, walaupun pada saat ini kita masih di rumah saja dalam situasi pandemi dan kita memasuki masa Advent kedua, adik-adik juga bisa membantu mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan ya. Bisa juga memberikan bantuan sembako atau memberi bantuan pakaian layak pakai, bisa dihubungin kakak layan, para pelayan, ataupun orang tuanya adik-adik, sehingga walaupun masih di rumah saja, tetapi kita tetap menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun kita berada. Nah adik-adik, untuk beraktivitas di rumah, kakak mengajak adik-adik bersama untuk kita membuka Mazmur 147 ayat 11. Ya, dibuka ya adik-adik. Nah, kakak di sini sudah mencantumkan ayatnya secara acak. Tugasnya adik-adik di rumah adalah membuat ayat ini menjadi ayat yang benar sesuai di Alkitab. Dan adik-adik dapat melihat pada slide berikut ini. Yang sudah melihat slide-nya, silakan adik-adik susun jawabannya di selembar kertas dengan berkreasi ya. Misalnya seperti ini. Yang pertama, adik-adik bisa tulis Tuhan senang. Yang kedua, apa ya? Yang ketiga, apa selanjutnya? Dan yang terakhir apa? Kalau sudah selesai, kreativitas adik-adik dapat dikumpul, difoto kepada kakak layan atau bunda layan adik-adik di ranting masing-masing. Demikianlah firman Tuhan adik-adik dan aktivitas yang kakak berikan. Selamat memasuki Minggu Advent 2. Tuhan Yesus memberkati. Yang diberkati Tuhan Yesus, kita sudah membaca firman Tuhan. Nah adik-adik, ada tugas yang harus adik-adik lakukan. Nah kalau adik-adik tidak bisa, minta tolong papa atau mamanya ya untuk sama-sama mengerjakannya. Dan untuk merespon firman Tuhan hari ini, kita menyanyi dari Kidung Ceria 18 ayat yang pertama, Kasih Tuhanku. Kasih Tuhanku sungguh besar, tinggi dan dalam luas besar, untuk manusia Ia beri kasih yang suci dan abadi. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan atas berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami hingga di sepanjang hari ini. Terima kasih banyak Tuhan atas firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah firman Tuhan ini menjadi penuntun bagi kehidupan kami dan kami dapat melakukannya di kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih banyak Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk adik-adik kami yang dalam proses studinya, kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat kepintaran, kecerdasan agar dalam studi adik-adik kami ini dapat berjalan dengan lancar. Berkati adik-adik kami agar adik-adik kami selalu taat pada Tuhan dan taat pada orang tua. Terima kasih banyak Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa untuk kami, anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami agar pelayanan kami hari ini dapat berjalan dengan baik. Dan Tuhan Yesus berkati juga dalam kehidupan kami hari lepas hari.
Terima kasih banyak Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati bangsa Indonesia, pimpinan-pimpinan. Tuhan Yesus memberikan roh hikmat agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mau berdoa untuk orang-orang sakit. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kesehatan, kekuatan lewat makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi. Kiranya semua itu dapat menjadi kekuatan bagi tubuh mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, inilah doa yang dialaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang Tuhan kasih, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan, dan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, dan kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 38 ayat yang pertama, mari bersyukur semuanya. Persembahan yang anak-anak sudah berikan nanti bisa minta tolong kepada papa mama untuk bawa ke gereja. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak. Baiklah, anak-anak yang terkasih, untuk mengakhiri ibadah kita, marilah Bunda ajak kalian semua anak-anak untuk berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 208, bait yang pertama, Maranatha, Yesus datang segera. Maranatha, Yesus datang segera. Maranatha, datang lagi ke dunia. Tiap orang yang menjadi miliknya pun menjadi warga kerajaannya. Anak-anak, mari kita akhiri ibadah kita pada Minggu Advent kedua ini dengan kita berdoa bersama-sama untuk persembahan dan berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, untuk hari ini Tuhan sudah memberkati kami, dan di hari yang baik ini Tuhan, kami sudah memberikan berkat-berkat-Mu, kami memberikan persembahan-Mu Tuhan ke dalam rumah ibadah-Mu. Dan biarlah persembahan yang sudah kami beri ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang membutuhkan. Biarlah gereja-Mu mampu untuk mengelolanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami akan pulang. Kiranya kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan selalu melingkupi kami, pribadi lepas pribadi, rumah tangga, anak-anak bersama dengan orang tuanya. Ini doa syukur kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan
kasih, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan Maranatha. 1, 2, 3. Maranatha. Selamat hari Minggu Advent kedua anak-anak. Tetap semangat, tetap bersukacita, dan Tuhan Yesus memberkati.